Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarri masyiatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Para pemirsa televisi UINSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menikmati rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekeliling kita. Baik, langsung saja tema kita pada hari ini yaitu mensosialisasikan membaca Al-Qur'an. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menuliskan sebuah hikayat tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang mujtahid, seorang mujaddid yang hafal 1 juta hadis, sanadnya, matannya beliau hafal. Di antara karamah Imam Ahmad ini, beliau sering mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, saking seringnya beliau lebih 40 kali mimpi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi dengan Rasul itu nggak dihitung lagi. Ini mimpi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah wa kullu ma jaza lil anbiya'i mu'jizatan jaza lil auliya'i karamatan. Jadi kalau para wali-wali, para ulama itu sebagai karamah. Ketika beliau mimpi ketemu Allah, Imam Ahmad ini bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, amalan apa yang terbaik yang dilakukan oleh umat Islam ini?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bikalami ya Ahmad, dengan banyak membaca kalamku atau Al-Quran." Oleh sebab itu, para pemirsa yang budiman, mari kita kampanyekan, mari kita budayakan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Yang paling baik amalan ibadah umat Islam ini adalah membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, tips yang kita tawarkan, sebagaimana ulama-ulama terdahulu menawarkannya, setiap hari kita membaca, kalau nggak mampu kayak ulama-ulama zaman dahulu 5 juz, 10 juz, nggak mampu kita minimal 1 juz atau minimal 1 ain, 1 hizib, ya kira-kira 2 lembar lah. Jangan sampai setiap hari cuma 1 ayat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim, itu terlalu cepat, terlalu lama. Butuh 6.000 hari baru khatam Al-Quran. Nah, kalau 2 lembar, 3 lembar tadi, 1 hizib atau 1 ain tadi, itu insyaallah cepat khatamnya. Dan niatnya juga ketika kita sudah 1 lembar, 2 lembar baca Al-Quran, habis itu doa, "Ya Allah, jangan matikan hamba kecuali khatam Al-Quran." Begitu seterusnya setiap hari. Nanti di akhir surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, sampai akhir jangan shadaqallah dulu. Kita lanjut ke Fatihah. Lanjut Fatihah, waladhdallin amin, lanjut ke surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi, sampai ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di situ kita doa, mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang beruntung sebagaimana ayat dalam Al-Qur'an tadi. Di situ kita doa, mudah-mudahan ya Allah jangan Engkau matikan hamba kecuali dalam khatam Quran. Jadi doa tadi di situ fa insyaallah kata ulama, kalau kita niatnya seperti itu, doa seperti itu, andai dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan niat menghatamkan Al-Qur'an, insyaallah husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa televisi UINSI, terakhir ada cerita tentang Ahlul Bait, bagaimana beliau, para keluarga Rasul, saking menghargai, menghormati Al-Quran dan menghormati para pengajar Al-Quran. Diceritakan bahwasanya ketika Imam Ali Zainal Abidin punya anak Imam Muhammad Bagir, Imam Muhammad Bagir ini disuruh belajar sama Syekh Abdurrahman As-Silmi. Habis belajar, datang ke rumah Muhammad Bagir kecil ini, ditanya oleh bapaknya, "Wahai anakku, kau sudah bisa apa?" Kata anaknya, "Alhamdulillah Bapak, saya sudah bisa Al-Fatihah." Dites oleh bapaknya, Bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin amin. Benar, cara bacanya fasih, huruf-hurufnya benar. Kata Imam Ali Zainal Abidin, "Wahai pembantuku, wahai hadamku, coba periksa ada berapa onta di kandang." Diperiksa oleh pembantunya, ternyata ada 12.000.
wahai pembantu, kirimkan kepada guru anak saya. Kata beliau lagi, ada berapa dinar yang tersisa di dalam rumah? Kata pembantunya, wahai Tuan Imam, ada 4.000 dinar. Itu 4.000 dinar kalau kita hitung, umpama 1 dinar itu 4 gram emas, 1 gramnya 1 juta, mungkin ya sekitar 4 miliar lebih lah. Ditambah tadi 12.000 onta. Itu beliau sedekahkan, beliau hadiahkan untuk guru yang baru mengajar surah Al-Fatihah. Kata Imam Abdurrahman As-Silmi, ini apa-apaan ini, saya dikirimi seperti ini terlalu banyak. Apakah engkau menghina wahai imam? Kata beliau, enggak. Saya diajarkan oleh datuk saya, yakni Rasulullah SAW, agar supaya menghormati Al-Quran, menghormati orang-orang para ahli Al-Quran, dan menghormati para guru-guru Al-Quran. Oleh sebab itu, pemirsa TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan hikmah hari ini kita makin sering membaca Al-Quran, kita makin bisa menghargai orang-orang ahli Quran, dan kita makin bisa menghargai guru-guru, wabil khusus guru-guru di TPA. Jangan sampai mereka kekurangan makanan dan lain sebagainya hanya gara-gara kita tidak mau iuran. Itu saja dari kami. Salah hilaf mohon maaf, mudah-mudahan ada barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.